Kali ini kita akan membahas tentang topik dalam pemrograman yaitu pengulangan atau looping. Pengulangan atau looping ini masih bagian dari topik mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tentu lebih jelasnya kita melihat bagaimana teori atau isi dari materi tersebut. Yang pertama itu mengenai pengertian pengulangan. Pengulangan adalah suatu proses terhadap hal yang sama yang diulang beberapa kali sampai suatu kondisi atau batas tertentu terpenuhi. Untuk memberikan gambaran mengenai perulangan tersebut dapat disimak pada suatu kasus berikut ini. Terdapat sebuah permasalahan bagaimana mencetak bilangan bulat dari 1 sampai dengan 10 sehingga menghasilkan output yang diinginkan adalah 1, 2, 3, hingga 10. Nah, kita akan melihat langkah-langkah atau algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, yaitu dengan menentukan nilai awal atau awal yaitu nilainya 1. Yang kedua, menentukan cetakan nilai tersebut sebanyak 10 kali. Yang terakhir adalah setiap langkah mencetak lakukan penambahan 1 atau disebut dengan increment 1. Algoritma di atas mengandung langkah-langkah yang diulang. Langkah-langkah ini disebut dengan pengulangan atau istilah lain pengulangan adalah looping atau repetition. Bentuk-bentuk pengulangan dalam bahasa pemrograman Pascal, pengulangan dapat dituliskan dengan 3 pernyataan yang berbeda. Pernyataan tersebut adalah yang pertama struktur for, yang kedua struktur while do, dan struktur ketiga adalah struktur repeat until. Untuk lebih jelasnya kita lihat pemaparan dari ketiga bentuk struktur tersebut. Yang pertama struktur for. Struktur for do digunakan ketika nilai yang akan digunakan sudah diketahui dengan nilai yang ada di dalamnya, selalu ditambah atau disebut juga dengan increment atau dikurangi atau disebut juga dengan decrement. Satu ketika mengalami perulangan. Struktur for terbagi dua yaitu to dan down to. To akan menghasilkan nilai incremental atau penambahan 1 setiap kali terjadi perulangan. Sedangkan down to akan menghasilkan nilai decremental atau pengurangan 1 setiap kali terjadi pengulangan. Contoh dari for do tersebut berikut ini ditampilkan 2 buah flowchart dari bentuk for to do dan for down do. Jadi bisa dilihat dari kedua flowchart tersebut yaitu hampir memiliki kesamaan yang sama, cuman perbedaannya itu di dalam pengecekan kondisi. For i kalau dia for to do dia melakukan increment dari 1 ke 10, sedangkan kalau down to dari 10 ke 1 dan melakukan output dan melakukan yang disebut dengan next i di sini adalah itu kalau dia for to do itu adalah increment yaitu ada pertambahan nilai i 1 sampai 10, sedangkan yang di sini adalah yang down to itu terjadi proses decrement atau pengurangan dari 10 ke 1. Contoh program dalam for to do dan for down to ini bisa dilihat dalam tampilan berikut, dan untuk melakukannya bisa dilakukan dalam bahasa pemrograman Pascal untuk melihat hasil output dari listing program tersebut. Yang bentuk kedua adalah ada nama itu pengulangan menggunakan while do. Struktur while do merupakan perintah untuk melakukan perulangan selama sebuah kondisi terpenuhi atau bernilai benar atau disebut dengan true. Jika kondisi yang disyaratkan sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti. Contoh while do ini bisa dilihat dalam bentuk flowchart dan program seperti berikut. Jadi kalau dalam bentuk flowchart, jadi nilai i dari 1, jadi di sini ada pengecekan kondisi. Itu jika i selama i masih lebih kecil atau sama dengan 10, maka akan dilakukan namanya itu perulangan. Jadi akan dilakukan perulangan outputnya itu, dan ada proses namanya itu increment atau penambahan nilai. Ketika kondisinya sudah bernilai salah, maka proses dari pengulangan tersebut akan berhenti atau selesai.
Nah, di sebelah kanan itu ada bentuk contoh listing program dari flowchart tersebut. Yang terakhir yaitu bentuk repeat until. Berfungsi hampir sama dengan while do. Pada repeat until, looping akan berhenti justru ketika kondisi bernilai true. Selain itu, kondisi akan diuji pada akhir perulangan, sehingga blok di dalam perulangan akan dijalankan minimal 1 kali, walaupun kondisi yang ada masih bernilai false. Berikutnya adalah contoh repeat until dalam bentuk flowchart dan program. Jadi kalau bisa disebut repeat until ini adalah seperti kebalikan daripada do while do tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi dimulai dari perulangan ya, nilai awal I sama 1, lakukan dulu output, baru lakukan increment. Berikutnya baru cek kondisi. Jadi selama masih memenuhi kondisi dia benar atau masih bernilai salah, maka dilakukan terus perulangan sampai nilainya benar, maka dia selesai. Nah, flowchart tersebut digambarkan dalam bentuk program itu seperti listing program di sebelah kanannya. Nah, cara kerja pengulangan ini bagaimana sebenarnya? Cara kerja dari perulangan while mirip dengan perulangan for, tetapi dalam penulisan while ini tidak ada jaminan bahwa program akan masuk ke dalam perulangan dikarenakan pemangkasan kondisinya dilakukan di awal penulisan. Beda dengan repeat tadi. Sedangkan kalau pengulangan repeat, until hampir sama dengan pengulangan while do dan biasanya digunakan jika jumlah pengulangan belum dapat ditentukan pada saat proses ditulis. Perbedaannya, pernyataan repeat until dan while do terletak pada letak pengecekan kondisi. Jika pada pernyataan while do, kondisi dicek pada awal blok pernyataan yang harus diulang. Sedangkan pada pernyataan repeat until, kondisi dicek pada akhir blok pernyataan yang harus diulang. Dan yang terakhir itu tentang operator pengulangan tersebut. Operator relasional adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dengan menghasilkan nilai berupa true, benar, atau false, salah. Operator-operator yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ada dia lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau tidak sama dengan, dan sama dengan. Jadi demikian pemaparan tentang materi pengulangan dalam pemrograman, terutama dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih kita semuanya.